Nah, Bapak Ibu, sebelum kita membaca Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26, kita nyanyikan ini pujian dulu. Kalau ku cari damai. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, benar, hanya Yesus jawaban kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita langsung masuk dalam pembacaan yang di hari keempat, yaitu Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Dengan perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, Kain dan Habil. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat yang ke-8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu.
Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembalaan di bumi. Lalu kata Kain kepada Tuhan, hukuman itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu. Haleluya. Sebagai seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Lanjutannya ayat yang ke-17, perikopnya, keturunan Kain, Set, dan Enos. Kain bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamai kota itu Henok menurut nama ayahnya. Bagi Henok lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Sila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Sila juga melahirkan yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Amin. Firman Allah. Bapak Ibu, pembacaan kita di Kejadian pasal 4 berbicara tentang keturunan Adam dan Hawa. Ketika dimulai dari ketidaktaatan di Taman Eden, dampak yang harus terima adalah manusia harus terusir dari taman itu dan harus hidup mengupayakan dirinya sendiri, bagaimana caranya supaya mereka memulai hidup dalam tentunya dalam kepemimpinan, ya. Saya rasa tetap dipimpin oleh Tuhan, ya, karena firman Tuhan katakan bahwa manusia itu harus berkembang biak dan menjadi banyak. Maka dilahirkanlah keturunan-keturunan Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Tetapi terjadi satu peristiwa, Bapak Ibu, bahwa pertama kali pembunuhan terjadi saat Kain merasa iri hati kepada adiknya Habel, oleh karena persembahannya tidak diterima, tidak diindahkan Tuhan. Tetapi persembahannya Habel diindahkan Tuhan, karena Habel memberi dengan ketulusan hati. Habel memberi dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sebagai persembahan korban bakaran. Saya saat ini mau berkata kepada kita sekalian bahwa di dalam hati kita tidak boleh ada yang namanya kecemburuan, iri hati, amarah,
ataupun dendam. Karena firman Tuhan katakan Bapak Ibu di dalam ayat ini sempat dibilang firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tetapi firman Tuhan bilang engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu, buah roh mengajarkan kepada saya dan saudara untuk kita dimampukan Tuhan untuk bisa menguasai, ya. Buah roh ada 9, yang terakhir ada penguasaan diri. Tetapi penguasaan diri sangat penting, karena melalui penguasaan diri kita bisa melakukan apapun, baik kasih, baik sukacita, kelemah lembutan, kesabaran, semua Bapak Ibu bisa di cover dengan cara kita menguasai diri kita sebagai orang-orang percaya, menguasai roh, menguasai jiwa dan tubuh kita, berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, besok kita akan lanjutkan dalam Kejadian pasal 5 dan saatnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa saat ini kami telah dipimpin oleh Roh Kudus untuk terus maju membaca firman Allah dari kitab Kejadian sampai kepada Wahyu pasal 22. Kami sangat bersyukur saat siang ini kami boleh dibawa pada pembacaan ayat pasal yang keempat, ayat pertama sampai 26. Kami bersyukur bahwa kami percaya rancangan Allah bagi kehidupan orang-orang percaya walaupun penuh keterbatasan pasti akan mendatangkan kemuliaan bagi banyak orang. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih, sampai jumpa. Saat ini juga saya mau berdoa buat Fadli, anak dari Ibu Watimena, ya, anak dari Ibu Watimena, Nyong 2, Foldi dengan adiknya Foldi yang besok akan ikut Bapak Ibu, ujian Bapak Ibu. Besok ada sidang pagi. Mari kita berdoa, berdoa khusus untuk adik Fadli dengan adiknya, ya Bapak, dengan adiknya Tuhan Yesus, Foldi dengan Faldi Watimena. Kami doakan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus tolong mereka akan sidang besok. Kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat, pengertian surgawi, campur tangan Allah menyertai. Saat ini mereka ada di Ambon, tapi Tuhan Yesus bekerja dengan kekuatan Roh Kudus sehingga segala macam tes apapun besok, pertanyaan-pertanyaan apapun akan dijawab dengan baik oleh anak kekasih kami Watimena ini, Bapak Nyong Watimena. Di dalam nama Yesus berkat Tuhan tercurah. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.